yang lain bisa untuk memaklumi ya. Oke, langsung aja sebelum kita ke diskusi, kita mengenalkan moderator di sini. Saya selaku MC, saya ingin mengenalkan moderator. Di sini ada Kak Isti Kusuma, lahir di Semarang tanggal 25 Desember 1999. Nah, Kak Isti ini merupakan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan merupakan anggota teater syahid angkatan 2018. Nah, untuk selanjutnya langsung saja mulai diskusi kami berikan ke Kak Isti. Silahkan. Oke, terima kasih Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kali ini ada Kak Khalifah, ada Abang Eko, Abang selanjutnya saya ya. Ya, masa Bang Eko Omsir. Oh iya, ya Kak Sir, lupa Kak Sir. Ya. Omsir gimana? Untuk yang pertama, saya akan bacakan CV dari Kak Sir dulu ya. Yoi. Nama lengkap. Yang tua dulu, yang tua. Yang paling tua dulu dong. Yang paling muda dong, Kak. Kak Sir dong, yang paling muda. Oh iya, yang muda. Ya. Ya, nama lengkapnya Ilham, lahir di Medan 12 Agustus tahun 1997. Emailnya sirilhamjambak@gmail.com. Profesinya sebagai aktor, storyteller, art manager, dan trainer. Pendidikan S1 jurusan Perbankan Islam, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2002. Halo Kak Sir. Halo semuanya. Halo Kak Sir. Halo, itu siapa itu? Halo Kak Sir. Bisa. Halo semuanya. Kangen deh. Oke, untuk selanjutnya ada Abang Eko Khotib ya. Nama lengkapnya Ahmad Eko Khotib. Abang Eko ini pendiri Yayasan Teater Ernama, sutradara Teater Ernama, dan pernah juga mementaskan kolaborasi 3 negara nih yang kemarin, Beautiful Water. Wow. Halo ya, Bang Sir Eko. Juga. Halo. Iya, nggak apa-apa deh. Halo Bang Eko. Halo Bang Eko. Halo semuanya. Halo Kak Olive, Kak Sir, dan Halo. serta yang lainnya. Tetap bahagia. Salam ya. kenal. Iya, Om. Bang Eko. Untuk selanjutnya ada Kak Bangkit Sanjaya, lahir di Purbalingga, Jawa Tengah 31 Juli 1989. Nah, Kak Bangkit ini pernah kuliah di jurusan Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian menekuni teater pertama di teater kampus, yaitu UKM Teater Syahid pada tahun 2007. Halo Kak Bangkit. Dia masih belum connect audionya. Oh, dia masih Purbalingga katanya. Nah, itu udah connect. Halo Kak Bangkit. Halo Kak Bangkit. Dia lahir tahun 1950, tadi tolong dikoreksi tuh ya. Oh. Dia angkatan Jenderal Sudirman. Saya tadi perjalanan dulu. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada Kak Khalifah Wira, lahir pada 2 April 1983. Nah, Kak Olive ini pernah mengikuti garapan pertamanya itu sebagai pemain di Teater Syahid dalam naskah Ozon karya Arifin C. Noer pada tahun 2003. Nur, iya lupa Bang. Kak. Itu garapan pertama. Diketawain sama Jamaluddin Suta. Sama gitu. Nyebut Nur Noer. Ejaan lama. Kemudian setelahnya Kak Olive ini kembali sebagai pemain di garapan Edan karya Putu Wijaya. Kemudian Kak Olive juga menyutradarai naskah Bom Waktu karya Nano Riantiarno dan bergabung bersama Lab Teater Ciputat pada tahun 2007. Halo Kak Olive. Halo Kak Olive. Halo Kak Olive. Halo.
Ini udah Bu Olive bukan Kak Olive lagi. Iya, Tante Olive gitu. Tante. Oke Om, kakak-kakak, ada berhubung ini tema ngobat ini adalah pentas di luar ya. Mungkin ada pertanyaan gimana sih Om kakak-kakak bisa pentas di luar negeri gitu. Yang pertama dari Abang Eko, gimana Bang Eko? Seharusnya dari yang paling muda. Nanti udah yang paling muda. Oh ya udah. Kenapa ini nanti per orang ya, kalau kenapa saya bisa pentas di luar negeri ya karena diajak oleh Mas Bambang Prihadi Sutradara sebagai sutradara internasional. Sutradara internasional. Tapi juga kenapa kita yang diajak? Nah itu juga jadi pertanyaan penting juga. Awal kan ini proses ini adalah proses panjang ya, benar proses panjang. Nanti mungkin Kak Sir sama Kak Olive bisa menambahkan. Jadi beberapa tahun sebelum kami berangkat ke Jepang itu sudah ada pertemuan antara sutradara, 3 sutradara dari Jepang, dari Malaysia, dan dari Indonesia. Dari Indonesia juga itu dia melakukan sebuah kurasi, jadi nggak sembarangan juga ada kurasinya. Kenapa akhirnya Bambang yang dipilih? Itu ada kurasi, kemudian dari beberapa perwakilan dari beberapa daerah mengajukan diri, akhirnya Bambang yang dipilih karena ada beberapa memiliki kelebihan. Ini yang mungkin juga perlu kita miliki, bahwa walaupun banyak sutradara, tapi juga tiap sutradara juga harus memiliki keunikan-keunikan sendiri, kelebihan sendiri, yang itu akan menjadi nilai lebih dirinya. Satu kebetulan memang yang dipilih sutradara oleh Teater Ciputat karena kita memiliki ada kesamaan DNA dengan kelompok-kelompok yang akan berkolaborasi, atau dari penggagas kolaborasi ini, yaitu saat itu sih oleh Junichi Tada kita panggilnya Tada. Kesamaannya itu adalah pada urban, bahwa kita memiliki kedekatan pada proses kemajuan sebuah kota saat itu diwakili oleh mall. Nah, mereka pun kebetulan posisi gedungnya itu di depan mall, jadi kehadiran mall itu menjadi sebuah persoalan. Bagaimana sih para seniman merespon itu? Nah, Lab juga pernah punya garapan kubangan di mall kan. Selanjutnya adalah itu juga ada hal lainnya. Bagaimana juga Bambang mencikapi sebuah proses. Nah, dari pertemuan sutradara itu akhirnya disepakati mereka untuk proses di Jepang. Maka tiap sutradara itu mengajak kelompoknya, kurang lebih 4 atau 5 orang perwakilan untuk ke sana. Maka dipilihlah mengajak kita. Kenapa kita beberapa kelebihan ya, kita juga kalau dalam proses kan kita sudah memiliki bagaimana bisa mengatur tubuh kita, mengatur emosi kita, mengatur kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk mencipta. Karena ketika berkolaborasi ada hal yang sedikit berbeda dengan kita melakukan pertunjukan berdasarkan naskah yang udah ada ya. Yang dibutuhkan ya para pemain yang memang kreatif gitu. Semua ide-ide tidak hanya berdasarkan pada naskah, tapi juga ide-ide pemain. Kita punya kelebihan itu, akhirnya kita yang diajak. Maka dipilihnya saya, Olive, semula dari itu. Bagaimana kita merespon teater yang secara tidak langsung juga itu akhirnya menarik kemungkinan-kemungkinan baru. Sebenarnya kan mudah aja kalau kita mau keluar negeri, karena sekarang kita dimudahkan dengan jaringan internet ya. Banyak informasi yang bertebaran di internet tentang kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang untuk berkolaborasi di luar. Kayak baru-baru ini aja, nggak berapa bulan yang lalu,
Jepang juga membuka kembali peluang sama programnya bersama. Itu mengajak para teater-teater luar muda untuk berkolaborasi. Mungkin masih ada kali peluang itu. Bukan hanya dari Jepang ya, dari Jerman juga, dari ketika kita cari pasti akan punya peluang itu. Bembeng lumayan rajin untuk mencari peluang-peluang itu ya. Nah, kebetulan ya alhamdulillah dengan kemampuan yang dimiliki ya kita bisa berproses. Nah, mulailah sebelum kita berangkat ke Jepang kita proses dulu. Kita proses, kita ketemu berapa kali buat nomor-nomor yaitu menjadi tawaran. Ya akhirnya kita berangkat ke sana. Para presiden sih itu mungkin bukan karena kita tiba diajak lalu berangkat. Saya pikir ada proses yang panjang bagaimana kita mensikapi teater, bagaimana kita berproses dalam sebuah grup, kelompok, bagaimana kita mengolah pikiran kita, mengolah tubuh kita, mengolah mentalitas kita, yang itu akhirnya akan menarik pintu-pintu jalan-jalan kalau kita ingin kemanapun, ingin melakukan apapun. Kalau misal hal ini adalah kita mau pentas di luar negeri, ya yang diolah adalah itu. Gitu. Nggak semata-mata lu berharap, tapi juga bagaimana lu ikhlas ketika berlatih, ya itu akan menjadi penarik, jadi magnet untuk lu pengen apapun gitu. Itu dulu deh. Mungkin nanti share Oli bisa nambahin bangkit juga. Ya, Kak Sir. Gimana Kak Sir? Kasir bisa mic-nya di-on-in dulu. Oke. Halo, dengar ya? Halo, dengar Kak. Oke. Ya. Iya biasa, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Eko bagus banget tuh background-nya. Kayaknya sudah dipersiapkan dengan matang. Saya udah terbiasa Zoom, jadi tahu lah salah-salah. Iya. Ini banget profesional banget ini. Bang Eko ini. Aku ini pakai HP jadi cuma bisa ngelihat di layar itu empat sosok aja. Paling Kalau saya geser aja. pakai hasil dari Jepang, jadi lebih maksimal. Iya. Sementara kasir kan sudah tergadai. sudah tergadai. Putri yang tergadai. Ya oke. Selamat siang semuanya. Halo. Selamat siang. Ini Halo. iya saya mau nyapa ini teman-teman Teater Sahid, adik-adik saya ada Alfa, Izki semuanya, Dila, Rizka, Ketua Teater Sahid. Kemudian ada Anissa dari mana ya? Anissa. Terus juga ada salam kenal Jamaluddin, kemudian Nur Intan, semuanya dari Teater Yupa, ada juga ya Teater Yupa ya. Dari ini ya, Kalimantan ya? Yupa itu Banjarmasin kalau nggak salah. Iya, dari Samarinda, Bang. Salam dari Teater Yupa. Halo Intan, ya salam kenal Karenina semuanya. Ya, juga ada Acong tuh, Vicky, pembaca puisi internasional dia. Oh iya. Dia kan, saingan saya itu. Terus saingannya Bembeng juga dong. Iya. Ya saya tadi udah dipaparkan sama Bang Eko. Ya garis besarnya seperti itu. Backgroundnya latar belakang apa? Bagaimana kita bisa melaju ke kancah internasional. Ya memang dimulai dari audisi ya. Audisi itu kayak audisi yang kita lakukan terus-menerus gitu selama. Jadi bukan perjalanan setahun 2 tahun. Jadi memang saya ingat betul ketika audisi itu memang
Jadi di lab itu theater slide dulu kan, kemudian menjadi lab. Di lab itu kan kita berlatih, ya pas buat saya yang harus di ini itu apa namanya, harus ada apanya ya, harus ada satu yang menjadi ikon. Nah, salah satunya itu yang menjadi ikon di lab itu ya kubangan. Itu pertama kali. Ya. Nah, kubangan itu sendiri adalah satu proses latihan yang cukup lama, 2 tahunan kurang lebih gitu. Jadi memang kita juga pada saat itu tidak berharap apa-apa, hanya berlatih, berproses gitu. Jadi, nah, ya pada akhirnya dia menemukan nasibnya sendiri, pentas itu gitu. Teater itu menemukan nasibnya sendiri gitu. Saya ingat betul setelah berlangsung beberapa tahun kubangan dipentaskan itu pertama kali di Bentara Budaya, kemudian di Bandung, di Surabaya, Festival Seni Surabaya, kemudian keliling di 3 kota di Sumatera. Kemudian juga ternyata rezekinya masih terus mengalir. Saya pikir sampai saat ini gitu. Artinya rezeki itu bisa berupa bahwa kita pernah melakukan sesuatu gitu yang serius, yang betul-betul seperti dibilang Bang Eko tadi, yang apa namanya ya, latihan yang proses yang gila-gilaan kira-kira gitu. Nah, saya ingat waktu itu beberapa kali diajak sutradaranya juga Bambang untuk ketemu dengan berbagai orang gitu. Kemudian menawarkan, kita jadi sales juga. Jadi itu poin penting juga. Saya pikir kita tidak harus berhenti menjadi aktor atau menjadi pemain atau menjadi apa ya, tapi juga harus mahir juga melakukan marketing gitu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, saya ingat betul waktu itu ketemu dengan orang Jerman, kemudian orang Jerman yang mau tahu bagaimana sih teater di Indonesia. Nah, waktu itu saya ketemu dengan itu. Nah, terakhir itu yang dibilang Bang Eko, ada satu produser, satu funding yang datang ke Indonesia, kemudian dia melakukan audisi, mencari grup teater yang punya nilai lah, punya sesuatu untuk diperhitungkan. Nah itu juga yang tadi bilang mereka kubangan itu. Nah, ya diadakanlah audisi dengan beberapa saudara-saudara muda terutama ya di Indonesia ini, Sulawesi segala macam itu diadakan. Nah, kebetulan yang terpilih secara subjektif ya si Bembeng. Kemudian dia mengajak kita untuk sharing bagaimana mewujudkan pertunjukan yang bisa punya spirit yang ya, karena kita masing-masing 4, jadi kita ke Jepang itu 1 saudara Bembeng, kemudian 4 aktor, dan berkolaborasi dengan 2 negara lain, Malaysia dan Jepang. Juga masing-masingnya membawa 4 aktor dan 1 sutradara. Jadi Jepang 4, Malaysia 4, kita 4. Nah, ini satu hal yang baru juga karena kolaborasi seturuk yang saya tahu, untuk sebuah kolaborasi biasanya 1 sutradaranya kemudian aktornya dari berbagai ini ya, tapi ini 3 sutradara. Itu tantangan tersendiri juga sih. Ya udah akhirnya kita karena kita sudah sebagai pemain, aktor, kita juga kreator gitu. Dari beberapa profil teman-teman misalnya kayak Bang Eko juga beliau juga sutradara, juga menulis naskah, kemudian Olip juga sutradara, menulis naskah, kemudian juga Aseng gitu, dan saya yang tidak menulis naskah. Nah, apa artinya itu? Kemampuan itu ditimbang mungkin oleh saudara karena kita akan bukan berhadapan ya, maksudnya kalau kita kayak Olimpiade itu kita harus siap
siap mental, fisik segala macam gitu, pengorbanan macam-macam, dan itu harus dilatih gitu loh. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar. Jadi kira-kira gitu. Jadi mungkin kolaborasi itu ya, jadi kita semua 4 aktornya juga ya kolaborasi, kita melakukan riset, kita melakukan pendekatan metode-metode yang bisa mewujudkan bagaimana sih, karena juga terus terang kita blur di sana mau ngapain. Kita cuma dikasih kira-kira beberapa kata kunci yang akan jadi penunjuk untuk membuat pertunjukan gitu. Jadi dalam hal ini sutradara juga memilih orang, bukan hanya memilih aktor, tapi juga kreator. Nah itu harus ada latihan tersendiri juga, saya pikir. Jadi itulah salah satu yang menurut saya harus nilai lebih yang harus kita latih, kita pelajari. Kira-kira gitu. Jadi kalau di teater ya jangan hanya main teater di panggung, kemudian lu ditepokin, disorakin penonton, udah gitu. Tapi banyak hal sebenarnya dalam teater, ya kalau ditepokin, kalau enggak, kalau dilempar aqua gimana? Nah, itu maksudnya banyak hal yang bisa kita pelajari di teater. Jadi cobalah gali kemampuan masing-masing gitu. Passionnya masing-masing, gairahnya pasti ketemu gitu. Nah, bahkan nanti pun tidak menjadi seniman atau aktor itu juga nggak apa-apa, itu akan menjadi modal yang bagus gitu ya, buat kehidupan sehari-hari dan macam-macam gitu. Jadi di sana ya prosesnya cukup lama sih, 40 hari kita di sana, kemudian ya latihan tiap hari itu. Jadi kita latihan dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Itu berapa jam? 6 jam ya. 6 jam. 6 jam setiap hari. Ada beberapa misalnya dalam seminggu itu ya holiday-nya lah, kita jalan-jalan gitu, ngeliat-ngeliat gitu. Tapi itu kira-kira durasinya dari jam 2 sampai jam 8. Tapi sutradara harus ketemu jam 11 siang dengan sutradara lain untuk diskusi macam-macam, dan mereka lebih panjang. Jadi kira-kira gitu. Nah, yang saya sebut kreator itu ketika di sana kita siap mental, karena di sana isi latihannya adalah present. Jadi aktor itu how to present yourself, your creativity gitu-gitu. Tiap hari kita present gitu. Apa yang kita punya itu kan butuh latihan juga. Ya kita sebenarnya udah lakukan itu, misalnya latihan improvisasi, untuk menunjukkan rasa percaya diri kita, untuk menunjukkan performa kreativitas kita, itu harus dilatih gitu, kira-kira gitu. Karena di sana latihan hari ini presentasi misalnya monolog 1 orang, kemudian bisa 2 orang, bisa 1 kelompok, kemudian di mix Jepang Indonesia Malaysia gitu-gitu, kira-kira gitu. Jadi kemungkinannya terus bergulir, kira-kira gitu. Ya seru aja sih, menurut saya, bahwa saya pribadi ketemu dengan beberapa sudut pandang yang baru tentang teater itu, teater di luar gitu. Jadi tidak berhenti pada apa yang sudah kita kerjakan. Ternyata semakin kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Kita bagai setitik buih di lautan. Kira-kira gitulah. Nah, itu sekilas aja. Nanti bisa ditambahin, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Durasi udah cukup ya. Udah cocok kok ya sebagai presenter. Oke. Cocok, Kak. Selanjutnya untuk nih, Kak Olive, gimana nih sebagai perempuan yang pentas di luar negeri? Aduh, gimana nih Kak Olive? Oh, dia perempuan. Perbedaannya apa di sana apa di sini, keunikannya, berpengaruh apa setelah sampai di Indonesia? Perbedaan latihannya seperti apa sih? Bang Eko kok jadi moderator sih? Biar nurun gitu. Tahu posisi dong. Bebas, Kak. Liv, itu
Kak Mic-nya Olive, tolong dinyalakan. mic-nya dinyalakan dulu. Halo Kak Olive, bisa didengar? Oke, mungkin dari Kak Olive ada sedikit problem gitu ya. Lanjut ke Abang Bangkit dulu nih. Gimana Bang Bangkit nih? Ya, Mungkin dari Abang Bangkit ini gimana sih bisa sampai pentas di luar negeri gitu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Kasir, Bang Eko, Kak Olive, Halo dan Kak teman-teman Bangkit. semua. Saya tahu kamu berada di mana. Dari bambu-bambu itu. Iya, apa sih awalan ya? Awalannya itu sebenarnya sama jalannya sih yang diceritakan sama Bang Eko. Satu orang itu ya Kak Bembeng itu ya, Om Bembeng. Jadi berawal sebenarnya kalau misalnya ketertarikan dari kan beda nih. Saya sama Bang Eko sama Wasir sama Kak Olive keluar negerinya dengan negara yang sama tapi beda apa namanya ya? Beda tujuan lah, beda kota gitu ya. Beda proyek. Beda project, iya, beda project. Beda tujuan. Tujuan kota lah. Berawal dari ketika Kak Bembeng ngasih latihan metode Suzuki itu tahun 2015 setelah dia ngikutin master class kan. Dapat master class tahun 2015, terus dia pulang, terus kita bikin satu pementasan mata air mata. Itu juga embrio juga sih waktu itu di hutan kota. Dan hampir sebulan penuh itu kan basicnya itu selalu menggunakan metode Suzuki. Nah itu nggak tahu kenapa kok tertarik dengan metode itu gitu ya. Training dengan training itu kayak udah ada paket gitu ya. Nah dari situ mencoba untuk mengapply gitu. Mengapply kan karena setiap tahun Toga itu kan mengadakan namanya Summer Season, Festival Summer Season yang membuka Summer Season itu rangkaian acaranya itu ada workshop metode Suzuki sama beberapa pementasan dari berbagai dunia lah, termasuk pementasan terhadap Suzuki juga. Nah, itu 2016 itu saya apply surat lewat email ke manajer sana. Itu hampir yang nggak gampang juga, sama hampir 10 kali email itu nggak pernah dibalas sama manajer. Betapa sedihnya saya. Jadi pas ketika Sorry maaf. Suaranya kok noise ya? Apa di punya aku aja? nggak tahu Kak. Oh. Di unmute aja semuanya kecuali Bangkit dan host. Oh. Kan itu host yang bisa melakukan unmute. Ah iya nih, adem nih. Nah lanjut ya. Yuk. Nah, 2016 tuh saya apply sendiri lewat pertama, nggak tahu kenapa kok nggak kepikiran Kak Bembeng pertama gitu. Walau pada waktu itu kan saya pengen banget gitu ngikutin workshop itu ya.
tujuannya tuh apa, menujunya tuh nanyanya nggak ke Kak Bembeng, justru saya berkenalan dengan temennya Kak Bembeng di Facebook, namanya Matias Sebastian. Dengan modal Google Translate, lewat Messenger, saya lewat pesan sama dia gitu kan, plang. Jadi dia kalau mau ngikutin summer season ini, ya udah kamu masukin aja surat email ke CG Masa gitu kan. Kan manajernya tuh CG Masa. Ya itu saya bilang hampir ada 10 kali saya email tuh nggak pernah dibales. Kesekian berapa kali baru dibales tuh, terus saya dikasih form karena nggak gampang juga untuk ngikutin workshop itu. Jadi dari beberapa dunia gitu pengen ngikutin workshop itu tetap dikurasi gitu. Yang ngikut itu cuma hanya 20 orang lah setiap tahunnya. Udah akhirnya saya isi itu form, jadi kayak kurasi berkas gitu ya dari sana. Cuma rekomendasi yang biasalah terakhir pasti ada rekomendasi dari mana kamu mau ngikut workshop ini gitu. Nah itu baru kepikiran saya minta tanda tangan sama Kak Bembeng karena yang udah pernah ke sana. Itu ada jawaban pas 2016 bulan apa itu, pas lagi hari pertama pentas opera ikan asin nggak salah. Itu dapat balasan ternyata saya lolos gitu kan. Saya lolos untuk mengikuti workshop itu. Tapi lolos pun nggak gratis gitu karena memang itu workshop karena butuh biaya dan apa semua pembiayaan itu sendiri ya, workshop terus berangkat ke sana. Kalau dibayangin itu sekitar berapa puluh juta berapa gitu ya. Waduh, udah lolos berkas tapi pusing dengan dana untuk ke sana gitu kan. Dari mana ya? Nanya-nanya ke bank. Ya udah masukin ini sampai ketika batas terakhir untuk pembiayaan itu iya cuma dapat donatur ya sekitar berapa belas juta gitu, dan saya nggak berani untuk berangkat karena memang itu nggak cukup gitu kan. Ya memutuskan untuk jadinya nggak berangkat tuh, jadi cuma lolos. Akhirnya saya email balik ke manajer sana, saya kirim surat email dengan kondisi ya seperti itulah keadaan saya. Akhirnya nggak berangkat tuh 2016. Nah ternyata suatu ketika tahun besoknya ternyata dari Skotono mau bikin pementasan, yang pengen karyanya itu dipentasin sama orang Indonesia. Dan kebetulan juga ada apa ya, produser sinilah yang mau memfasilitasikan, itu Bumi Purnati. Nah itu juga Bumi Purnati kan bingung untuk mencari aktornya. Akhirnya Bumi Purnati juga memanggil Kak Bembeng untuk merekomendasi aktor-aktor Indonesia Nusantara untuk mengikuti audisi. Itu tahun 2017 emang salah ya. Itu Wasir kan ikut audisinya nggak salah. Ikut. Ya, 2017 itu gelombang pertama. Saya nggak tahu waktu itu karena nggak dapat kabar dari Kak Bembeng. Saya nggak tahu. Nah tahunya ketika ada gelombang kedua cari audisi aktor mengikuti pentas Dionysus itu dan juga mengikuti pelatihan metodenya di sana. Karena kan ini emang proyek lama ya. Maksudnya berlangsung lama gitu, hampir ini kan selesai baru kemarin 2019. Jadi ada ketakutan dari produser karena baru proses setahun aja yang lolos audisi itu udah ada yang tumbang gitu, beberapa aktornya. Makanya dari produser mencoba untuk membuka gelombang kedua. Dia membutuhkan 2 aktor cewek dan 1 aktor cowok. Akhirnya gelombang kedua saya dikabarin sama Kak Bembeng untuk ngikutin audisi itu. Ikut kurasi audisi ada 5 orang waktu itu. Ada 3 orang wakilan dari Jakarta, Jambi, sama Singapura apa ya? Iya Singapura. Dia sekolahnya di Singapura, cewek itu. Terus yang cowok
Ale Usman dan saya. Ale Usman dan saya itu. Ya udah, audisi ternyata terpilih saya sebagai aktor yang mengikuti metode pelatih Suzuki dan juga pentas. Tapi itu hanya sebagai aktor understudy. Jadi substitute cadangan. Sebenarnya udah ada aktor. Sebenarnya aktor tuh udah ada gitu, tersedia gitu kan untuk pentas Dionysus ini, tapi karena produser gitu takutnya ada beberapa nanti pas perjalanan aktor itu tumbang atau maksudnya dia keluar gitu ya, makanya dia mempersiapkan ada aktor cadangan. Ya udah, 2018 awal saya ngikutin pelatihan itu, berangkat itu Maret di Jepang. Pertama kali ke luar negeri, pertama kali juga baru ngerasain musim salju. Itu berat banget itu pelatihan di sana karena cuaca yang dingin dan juga proses metode pelatihannya juga begitu fisik berat. Terus latihan itu sehari 3 kali, udah kayak makan obat, pagi siang malam. Kalau dihitung itu hampir kayak orang kerja 8 jam. Jadi pagi berat 3 jam, terus siang 3 jam, malamnya 2 jam. Itu selama 3 minggu di bulan Maret awal itu, di mulai Maret selama 3 minggu kita latihan metode Suzuki. Masuk ke rehearsal, masuk ke produksi Dionysusnya itu ketika pulang dulu ke Jakarta, Agustus kita berangkat lagi ke Jepang, baru itu latihan Dionysus. Tapi bersamaan dengan latihan metode Suzuki. Ya begitu awal saya bisa, bukan pentas ya, tapi mengikuti metode pelatihan Suzuki. Dan juga yang pentas sih bukan saya tapi teman-teman saya sebagai substitute cadangan terus tadi, tapi saya jadi dapat ilmu banyak juga sih karena dapat pelatihan langsung dari maestro teater dunia. Begitu dulu dah Rizky. Oke, terima kasih Kak Bangkit. Ya. Selanjutnya Kak Oli nih. Belum ada suaranya ya? Udah. Oke. Yap. Berisik banget deh. Kayak suara angin. Oke ya? Iya, Kak. Tadi kan pertanyaannya kenapa bisa pentas di luar negeri ya? Iya. Ya. Tadi sudah banyak ya diceritain sama Sir, Bang Eko, latar belakang secara komunitinya, kenapa juga Bembeng lalu kemudian Lab ya. Itu sih aku nggak terlalu banyak. Tapi kenapa juga Bembeng pilih saya dan teman-teman. Kita juga cuma menerka-nerka ya kenapa. Tapi memang sampai saat ini apalagi saya perempuan merasa bahwa kita masih berlanjut berteater sampai sudah belasan tahun dari teater Said itu. Artinya memang kita masih tetap berproses sampai sekarang dengan Bembeng. Dan kenapa dan mencari perempuan itu memang cukup sulit kayaknya. Itu juga di lab cuma satu. Kalau maksudnya dari Indonesia ini di bawah sutradaranya Bembeng itu cuma satu, sedangkan Malaysia sama Jepang itu dua-dua perempuan. Gue nggak tahu, Bembeng kayaknya kesulitan juga nyari perempuan. Terusnya, gue sih nggak, kenapa gue bisa ke luar negeri juga, ya karena kesempatan itu ya diajak sama kayak Bang Eko gitu. Cuman mungkin kenapa diajaknya, udah dijawab lah tadi sama Sir bahwa memang kita tidak juga aktor tapi juga sebagai kreator.
karena memang tantangan yang akan dihadapi di pementasan sana adalah kreator. Memang setiap individu adalah mengkreasi setiap hari gitu. Nah, kebetulan memang saya terlibat di pertunjukan Beautiful Water. Masih nyambung nggak sih? Halo? Masih Kak, masih. Ya, masih. Hilang lagi ya? Halo Kak Olive. Ini bermasalah dengan sinyal, Kak Olive ya. Kalau saya bermasalah dengan berat badan ini. Halo, masih ada nggak? Ya, ada Kak Olive. Ada Kak Ya, ini Olive. suka keganti sendiri self driving mode-nya. Oh, gitu. Jadi keganti sendiri dia, kadang mute, kadang unmute gitu. Ya karena memang pengalamannya cuma sekali ya, itu pun bareng Sir, bareng Bang Eko, bareng Bembeng, jadi memang ada kesamaan lah, ada kesamaan kesan kalau memang kalian, tadi kan sebenarnya belum ada pertanyaan ke situ, tapi baru pertanyaan kenapa kita bisa ke luar negeri gitu. Jadi itu aja dulu, aku sih kalau pengalaman-pengalamannya, apa diceritain sekarang juga ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Untuk pengalaman-pengalamannya yang di luar negeri. Ya, karena memang karena yang dibawa ini emang tidak cuma aktor tapi adalah kreator, itu jadi poin penting banget gitu. Karena setiap kolaborasi ini kan sebetulnya adu kepala dan bukan cuma si 3 sutradara ini tapi 12 aktor itu. Jadi memang masing-masing metode yang digunakan adalah kita menyusun sendiri apa yang mau kita presentasikan secara individu. Secara individu. Ada juga memang per kelompok. Per kelompok nanti kita dicoba lagi tantangannya bermain kelompok, membuat presentasi kelompok, dan kelompok itu juga bisa dipecah kadang antar Indonesia, Malaysia, Indonesia, Jepang, gitu. Terusnya ada juga memang kelompok kita Indonesia, Malaysia, Malaysia, Jepang. Tapi memang bentuknya yaitu presentasi memang. Jadi sekali jadi. Latihan itu paling kita pakai untuk pemanasan di awal-awal. Itu pun ya pemanasan dan Indonesia lumayan banyak kosa ininya ya, kosa latihannya gitu. Termasuk banyak kosa latihannya dan itu digunakan secara bersama-sama di awal latihan oleh 3 negara itu. Tapi gue yakin mencari aktor kreator seorang perempuan itu cukup langka dan sulit. Itu kali ya. Halo? Halo, iya Kak Olive. Iya Kak. Noise banget ya, mati ya? Olive. Iya. Proses latihannya itu ya, karena jadi kita nggak 3 bulan itu latihan itu kemudian pentas, enggak. Tapi memang kolaborasi ini terdiri dari pentas kecil, pentas individu, pentas kelompok, lalu kemudian jadi, dan itu memang merakitnya selama 42 hari di sana kita tapi memang sebelum berangkat kita sudah dikasih semacam PR atau apa gitu untuk memahami keyword itu, keyword yang jumlahnya 12, 4 dari sutradara Malaysia, 4 dari sutradara Jepang, dan 4 lainnya dari sutradara Indonesia.
Jadi semuanya ada 12 keyword itu kita pelajari sebelum keberangkatan kita ke Jepang. Dan untuk mempelajari keyword-keyword itu, kata-kata kunci itu, kita pakai beberapa metode latihan yang biasa kita lakukan di Teater Sahid, di lab, di El Nakma, Bang Eko sendiri gitu. Berbagai metode kita pakai gitu. Tapi sebetulnya kalau aktor-aktor yang di luar Indonesia sih kayaknya enggak, mereka ya cukup tahu aja mereka akan dipanggil lalu ya sudah. Tapi kalau kita memang benar-benar butuh persiapan banget waktu itu sebelum berangkat ya fisik juga gitu. Karena kan udah lumayan berusia ya. Jadi lumayan ini stamina-nya gitu. Jadi nah ketika tapi tetap kita nggak punya bentuk apa-apa, kita cuma latihan, diskusi, kita nggak punya bentuk apa-apa. Nah, ketika menjelang diskusi dengan ketiga negara itu, mulai ada mau dibawa kemana sini 12 keyword ini, kan 12 keyword itu complicated banget. Kalau misalnya kita mau itu mah kayak malah justru kayak nggak ada keyword, kayak nggak ada kata kunci, ya udah ngambil aja semua karena 12 itu complicated banget. Terus ya kita mulai dari pemahaman dari 12 kunci itu, dari mulai individu. Menurut kamu apa sih dunia itu seperti apa? Menurut kamu kecemasan itu apa sih? Menurut kamu kebahagiaan itu apa sih? Kayak gitu-gitu. Itu per individu didiskusikan bersama-sama oleh 12 aktor dan 3 sutradara itu. Itu aja pengalaman, dan aku merasa di forum itu tuh sangat beruntung, ini adalah momen yang sangat spesial gitu. Karena kita nggak cuma mengikuti satu arahan, tapi nggak cuma mengikuti arahan kita akan kemana, tapi kita sebagai pribadi ini menentukan sendiri arahnya akan kemana gitu. Karena ini dimulai dari apa yang individu pikirkan, bukan yang kelompok pikirkan, bukan yang ini. Bermula dari yang individu pikirkan, lalu kemudian menjadi presentasi kelompok, lalu kemudian menjadi presentasi bersama di 3 negara. Gitu, sampai akhirnya ngomongin, tadinya kita tidak mau membahas dapur-dapur negara masing-masing, akhirnya ya mau tidak mau tentang kenapa kita mau tidak mau apa yang kita gelisahkan adalah apa yang akan jadi bahan pertunjukan ini, lalu semua mengarah kepada keindahan itu apa, air itu apa, ya airnya ke beautiful water itu, ke masalah lingkungan. Itu sebetulnya sangat konsep beautiful water itu ada di atas panggung itu terjadinya sangat organik gitu. Karena enggak cepat dan enggak terburu-buru, tapi itu sangat intens pembicaraan kita, dimulai dari nol banget, dari 12 keyword itu. Gitu, akhirnya ada masalah. Akhirnya ternyata memang masalah sampah itu jadi masalah bersama, tidak cuma negara Indonesia, tidak cuma negara Jepang, tidak cuma negara Malaysia, itu jadi kita dikelilingi oleh lautan yang sama, langit yang sama. Ya ternyata memang sampah-sampah yang sama gitu. Cuman pengelolaannya aja yang berbeda, tapi mau dimanapun itu sampah menjadi sangat penting untuk jadi kegelisahan para seniman gitu. Lingkungan itu jadinya. Nah, beautiful water itu. Jadi awal pertama ya kita cuma tahu judulnya ini beautiful water, tapi kita nggak akan mengira kalau itu ternyata yang kita bicarakan adalah tentang lingkungan. Gitu. Kita pikir kita akan ya kosong, tapi kemudian diskusi itu terjalin per individu, per kelompok, terjadi intens, latihan, diskusi. Saya merasakan betul kalau kolaborasi ini berjalan dengan baik gitu. Tanpa ada rule yang dibicarakan bersama, tapi memang sutradaranya punya. Dia kan sebelum kita latihan datang jam 2, dia sudah berkumpul dulu jam 11, menentukan metode apa hari ini, apa yang akan dilakukan hari ini, per hari, jadi metodenya per hari. Itu keren gitu maksudnya. Jadi nggak ada dari awal itu akan dibicarakan kita akan melakukan ini, nggak ada. Tapi setelah orangnya berkumpul, 3 negara itu berkumpul, maka metode itu baru, rule-nya itu baru disusun bersama-sama gitu. Tapi itu terkesan memang nggak ada rule, terus organik banget karena ngobrol latihan, akhirnya ketemu. Ya kesel-kesel juga sama ada,
kesel, bete gitu, apa-apaan sih ini gitu, kok ngomongin gitu. Ada juga sama gitu. Ya, tapi itu nggak mungkin nggak ada kan di proses kreatif manapun itu pasti ada. Karena ini kan melibatkan pikiran, melibatkan emosi, melibatkan sesuatu yang nggak bisa kita takar seni gitu. Itu pasti melibatkan emosi kita sebagai manusia. Itu pasti ada. Tapi overall maksudnya teman-teman semuanya karena mereka tuh orang baik gitu. Terusnya rendah hati dan profesional gitu. Jadi itu menyenangkan sekali. Gue bisa hadir di tempat itu. Itu aja. Hah? Ya, makasih untuk Kak Olive karena ini moderator Iski sedang ada gangguan, jadi Ya. backup dulu ya. Makasih banyak Kak Olive untuk Ya. penjelasannya, Om Eko, Om Sir, juga Kak Bangkit. Ini dari teman-teman peserta sudah ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaannya kita sebutkan dan dijawab sama pemateri, kita ada hiburan sebentar nih dari Sempak Band. Sempak Band bisa dinyalain, bisa di-unmute. Silahkan. Selamat datang Sempak Band. Silahkan. Sempak Band tuh udah Silahkan menghibur udah kami lintas semua. negara belum? Oh, udah lintas benua Sempak Band itu. Silahkan Sempak Band. Waktu dan tempat dipersilahkan. Soalnya anggotanya nggak pakai sempak. Kedengeran gitu. Halo, kedengeran nggak? Anggotanya malas nyuci sempak ini. Kedengeran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sempak Basah Band ingin memberikan sesuatu yang tidak berguna sebenarnya ya. Cuman karena ini bentuknya adalah hiburan, ya semoga saja kalian terhibur gitu. Langsung saja sebelum ini benar-benar menjadi sampah. Kami akan menampilkan sebuah puisi milik Taufik Ismail yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini. Selamat mendengarkan. Tidak ada pilihan lain, kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti kita hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita? Dalam pengabdian tanpa harga. Akan maukah kita duduk satu meja
dengan para pembunuh tahun yang lalu. Dalam setiap kalimat yang berakhiran tuli Tuhan. Kita harus berjalan terus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayap yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus. Kita adalah berpuluh juta jiwa yang bertahan hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan. Karena berhenti atau mundur. Karena berhenti atau berarti kita hancur. Kita hancur. Apakah akan kita jual? Apakah akan kita keyakinan kita? Keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga. Dalam pengabdian
kita harus berjalan terus. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pak. Keren banget, keren. Oh, kedengeran ada suara. Jadi kecil gitu. Iya. Dengar telepon. Sorry bentar. Lagi. Ah, udah. Durasi ya. Nanti durasi. Kurang. Hah? Lagi dong satu lagu. Satu lagu. Astaka. Apa? Satu lagi. Lagi dong. Banyak yang request tuh, Bang. Apa? Latihannya satu doang. Satu lagi ya? Ya, satu lagi. Astaka. Boleh Astaka. Mau. Yo. Sore itu tiba di tengah kota, dan sesuatu menempel di jendela. Yang pertemukanku pada sosok yang membuatku nyaman. Dan dari yang membicarakan tentang apa yang kita lihat di depan mata. Bersenda gurau, kau ajarkan bahasa-bahasa. Berdiskusi seni dan hati, berdialog dan menciptakan bunyi sampai pagi. Kalian adalah ruang cerita tentang sebuah perjalanan pertemanan. Berdiskusi seni dan hati, berdialog dan menciptakan bunyi sampai pagi. Kalian adalah ruang cerita tentang sebuah perjalanan pertemanan. Sekali lagi berdiskusi seni dan hati, berdialog dan menciptakan bunyi sampai pagi. Kalian adalah ruang bercerita tentang sebuah perjalanan pertemanan. Pertemanan.
Terima kasih. Mantap, Bagus mantap. banget. Mantap. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Abang. Sama-sama. Oke, terima kasih buat Sempak Band yang udah menghibur kita nih. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui pesan box akan aku bacain ya. Dari Laili Alfisya. Saat bermain teater di Jepang, menggunakan bahasa pengantar apa, Kak? Saat pentas, bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Silakan untuk kakak-kakak pemateri bisa dijawab. Siapa yang jawab? Sebagai ahli bahasa ya Sir jawab. Olip yang ahli bahasa. Apa sih? Yes. Pakai bahasa apa? Oh ya, tadi banyak banget pertanyaannya. Aku jawab sedikit aja ya. Tadi banyak banget pertanyaan, menarik-menarik sih maksudnya. Oh ya, salam kenal juga buat yang lain-lain ya, itu dari Teater Kamus, ada Grimis segala macam. Ada dari mana lagi tuh? Dari Renaissance. Oh iya. Dari mana tuh? Macam-macam. Salam kenal semuanya. Ada dari LBK Renaissance. Iya, Renaissance itu LBK. itu Apa ya? lembaga. Ada Yupa, ada Grimis, iya, ada iya. perwakilan dari Unpam. Wow, oke. Salam kenal semuanya. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Sempak Band. Keren. Keren. Udah punya fanbase belum deh ya? Aku mau daftar nih. Akhirnya Acong berdeklamasi. Iya. Aku mau collab, boleh nggak collab? Baik, aku Collab aja. ya. Collab aja, Wak. Collab, Ini malah collab bikin jatuh. konten. Jawab dulu pertanyaannya. Oh iya, Konten iya. belakangan di luar. Pertanyaannya apa? Biasalah. Pemburu konten. Jadi apa? Pakai bahasa apa? Ya, secara garis besar sih bahasanya ya bahasa teater lah gitu. Bahasa teater itu apa ya? Bahasa emosi, bahasa tubuh, bahasa apa? Bahasa ya, sementara kalau lingua francanya masing-masing kita bahasa Indonesia ya, aku bahasa aktor Indonesia berbahasa Indonesia karena ada sesi misalnya atau adegan yang khusus Indonesia. Kemudian ada juga yang berbahasa Inggris, ada Melayu. Kebetulan yang Malaysia kita punya kedekatan ya, Melayu. Inggrisnya juga ya Inggris yang bisa dipahami lah gitu. Artinya kalau kita ngomong juga nggak terlalu susah gitu. Jadi itu bukan satu kendala. Ya Jepang ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang sama sekali nggak bisa juga ada. Jadi menurut aku bahasa tidak jadi kendala ketika kita melakukan kolaborasi dalam seni pertunjukan gitu. Karena itu bukan hal utama, tapi adalah bahasa teater itu sendiri ya, bahasa bagaimana tubuh kita mengungkap emosi, mengungkap apa pesan-pesan tertentu, itu yang paling penting. Tapi kadang-kadang memang itu harus ya sedikit banyak memang kadang-kadang ada ininya lah, ada kadang-kadang mampet lah komunikasinya, tapi itu bisa diatasi biasanya oleh, karena kita punya tiga penerjemah ya, kita juga bawa Rangga yang bisa menerjemahkan Indonesia ke Inggris, kemudian ada penerjemah Inggris ke Jepang, ada juga yang Jepang ke Inggris ya, ada waktu itu ada 3 penerjemah untuk membantu kira-kira. Tapi secara garis besar sebenarnya kadang-kadang saya kendala juga ketika dia itu orang Jepang ini
Dan menurut cerita Bembeng sih, misalnya kalau sutradara itu ketika dia mengungkap satu kata atau kalimat yang ketika itu tiba-tiba ditafsirkan secara berbeda. Suaranya hilang, Sir. Halo, dengar ya? Halo? Iya. Oh, tadi nggak kedengeran ya? Halo? Dengar Om, Ya, tadi halo, bentar. Oh iya, iya. Jadi intinya waktu itu ada 3 penerjemah, interpreter yang membantu kita menjembatani problem bahasa itu gitu. Kira-kira ya pasti ada lah kadang-kadang miskomunikasi, tapi itu sebenarnya nggak terlalu jadi kendala yang terlalu besar sih. Ya, karena intinya di seni pertunjukan atau teater kita pakai bahasa yang berbeda gitu. Ya kadang kita ketawa, menangis itu sudah bisa dirasakan gitu sama yang lain. Itu kuat. Itu kuat apa pantulannya ke orang. Kita ketawa-ketawa aja tanpa tahu apa yang kita ingin sampaikan, ya udah bahasa kan gitu. Kira-kira gitu. Ya bahasa-bahasa dalam teater lah gitu. Kira-kira gitu. Jadi bahasa tidak tapi untuk menjembatani ide-ide bagaimana nanti menjalin, yaitu ada interpreter. Kira-kira sih kurang lebih gitu. Jadi saya ingin nekanin ke teman-teman bahwa ya ada bagusnya kalian sekarang misalnya bisa belajar bahasa asing segala macam. Tapi kalaupun nanti ada yang kira-kira mentok dalam berbahasa, itu tidak akan jadi kendala utama, kira-kira gitu yang ingin saya sampaikan. Itu sih. Iya, betul. Di sana kita didampingi oleh interpreter, ada penterjemah, ada 3 penterjemah, satu dari Inggris ke Indonesia, satu dari Indonesia ke Jepang, satu lagi dari Jepang ke Inggris. Jadi itu pun kadang masih terganggu juga. Tetap memang ada bahasa-bahasa lain yang seperti kata Sir tadi, kadang kata sutradara adalah A, tapi benar takdirannya jadi beda gitu. Kalau buat pertunjukan kita pakai 3 bahasa itu, Jepang, Indonesia, dan Inggris. Tapi memang kebutuhan untuk bisa berbahasa asing juga diperlukan ketika kita pentas di luar. Karena sekarang ini salah satu syaratnya adalah memang bisa bahasa Inggris, itu jadi pertimbangan juga. Soalnya memang kemampuan teman-teman secara artistik, teatrikal, kemampuan bahasa juga jadi diperhitungkan. Kalau kita sering sih pakai bahasa tubuh, bahasa tarjan, butuh tarik. Karena orang Jepang juga nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Yeah. Semua bisa bahasa Inggris. Kadang ya akhirnya kita pakai bahasa tarjan. Mau makan. You sebat. Karena kita bisa menciptakan bahasa sendiri gitu. Untuk merokok kita sebat. Gitu ya Om. Oke. Lagi dari Kak siapa ya? Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh narasumber bahwa prosesnya itu kan membutuhkan waktu bertahun. Apa untuk kami yang berada di kampus lebih kecil dibanding kami yang bergabung di kelompok teater independen? Silahkan dijawab secara ringkas. Okay. Oh ya, itu menarik tuh pertanyaannya si Alfa ya yang tanya. Itu menarik. Maksudnya kesempatan bagi yang di kampus, lihat kita, saya, Sir, Bang Eko, segala macam itu dari kampus semuanya. Jadi kesempatan itu sebenarnya besar gitu. Jadi tidak ada pembedaan antara bahwa dari kampus kecil kemudian yang independen lebih besar. Banyak juga yang independen
tidak memiliki kesempatan untuk misal ke luar negeri atau melakukan kolaborasi, banyak juga gitu. Jadi kampus itu justru menjadi satu tempat atau ya katakanlah dia kayak kawah candra di muka buat kita, bagaimana menempa apa yang menjadi pilihan kita gitu. Itu yang dilakukan. Makanya kesempatan untuk belajar di kampus itu ya di teater, pertunjukan, membaca, menulis, berorganisasi itu penting, itu modal. Jadi dan di luar itu banyak juga event-event misalnya skala kampus, seni pertunjukan kampus yang ada gitu. Banyak. Kita tinggal searching itu banyak sekali. Jadi tidak ada pembedaan, tidak ada. Kalau misal masih di kampus kemudian kalian mau meng-apply sesuatu atau ada event atau event internasional juga banyak banget gitu. Bukan hanya bersuara misalnya, banyak. Dari Jamal di Grimis. Ini ada 4 orang yang berangkat, apakah semuanya jadi aktor? Mungkin Kak, terima kasih. Siapa aja yang mau jawab? Ya, Olive atau Bang Eko atau Bang Riz. Apa pertanyaannya? Menambahkan itu yang tadi, batas jadi aktor apa enggak? Apa? Nih ya, dari 4 yang berangkat itu, apakah semuanya aktor atau tidak ada yang lighting, kru atau macam-macam? Ya, yang keempat aktor. Ya. Aktor, cuman kan ya sebagai aktor 1 sutradara, 4 aktor kan 5 orang. Jadi 4 orang ini aktor, cuman aktor ini juga dengan banyak kualitasnya sendiri-sendiri ya. Kayak Aktor Malaysia. ya. Halo? Iya. Ya, halo. Ya kalau Malaysia memang dia aktor kan, pure aktor gitu. Terus ya, tapi walaupun memang dari mereka ada juga yang lain, ada yang aduh wow, itu ayam siapa? Ada nyutradarain, ada yang jadi penata lighting, tapi mereka ke sana ya sebagai aktor. Jadi mereka tahu kapasitasnya. Aku kesini sebagai aktor dan seandainya pun aku berkreasi adalah sebagai aktor gitu. Ya, itu bagian dari itu meringkas biaya juga. Kalau untuk persoalan teknis itu sudah disediakan di negara di tempat kita kolaborasi ya. Kalau di Jepang, maka Jepang sudah menyiapkan persoalan teknis kayak lampu atau apanya. Apalagi perselatiannya kan di Jepang, jadi mereka bisa gabung di situ, ketemu langsung dengan para sutradara. Nah, kapasitas kita ya sebagai aktor. Yang diundang memang aktor dan sutradara. Sementara untuk hal teknis kayak tata lampu, kostum itu dari Jepang. Kalau buat tadi pertanyaan apakah kampus juga punya potensi kemungkinan untuk keluar, ya sangat punya. Tapi memang kalau untuk kampus, maka dia punya wilayah sendiri, kampusnya. Tapi sebenarnya yang dilihat bukan grupnya, tapi perorangan. Kebanyakan undangan-undangan audisi itu buat perorangan. Mereka tidak melihat kamu grup mana, enggak, tapi pada perorangan. Berarti ini membuka peluang besar banget buat para mahasiswa yang masih status mahasiswa, pelajar, ya, ataupun sudah bukan mahasiswa lagi. Karena yang mereka lihat adalah kemampuan kalian. Ketika kalian mempresentasikan diri kalian, mempresentasikan ide-ide kalian, ide-ide kalian, kemudian kalian buat dalam bentuk kalimat, kata-kata, atau proposal, itu yang akhirnya dilihat. Di samping itu juga persoalan pada jaringan, karena mereka juga pasti akan bertanya pada orang-orang sudah mereka kenal, siapakah dia gitu. Itu akhirnya jaringan jadi penting juga. Jaringan itu jadi penting. Jangan kita juga menutup diri hanya berkutat di kampus saja, kalian juga kan harus keluar. Jadi untuk mengenalkan, oh ternyata ada tuh di kamus yang aktor seperti ini. Ternyata ada dari Renaissance itu dia. Jadi akhirnya dikenal juga oleh minimal
di tempat di mana kalian tinggal. Kalau kamu memang di Malang ataupun di Jakarta atau di luar, ya, kalian juga harus ikut bersilaturahmi, membangun jaringan. Sehingga ketika mereka itu siapa sih, maka akan dia adalah satu aktor dari Renaissance, pernah pentas, dia aktor dari Kamus, dia aktor dari Hijrah. Nah, itu buat persoalan jaringan. Tapi lebih dari itu adalah pada zaman sekarang kan lebih banyak melalui internet ya. Maka kemampuan kalian menyusun entah itu garapan, satu proyek, itu yang akan dilihat. Bagaimana kan misalnya kalian merespon kondisi pandemi. Apa sih yang kalian pikirkan? Kemudian kreativitas apa yang muncul ketika pada kondisi seperti ini? Itu juga jadi pertimbangan penting. Bagaimana kalian merespon kondisi sekeliling kalian. Karena kan orang udah nggak ngelihat kelompok lagi, ngelihat ke person. Sama yaitu histori kreativitas kalian. Ketika apa sih yang kalian lakukan? Kalau buat tadi udah ya aktor ya, kita mendong sebagai aktor dan sutradara. Kalau hal berbau teknis disediakan di sana. Betul ketika kita pentas di Indonesia atau mengundang mereka, ya akhirnya kolaborasi tetap karena mereka mulainya sudah dari awal, maka sudah tahu secara konsep, mau tidak mau mereka mendatangkan. Tapi itu pun tidak full karena hal-hal bisa secara tadi disediakan di Indonesia, maka orang Indonesia lah yang menyediakannya. Bagian dari untuk tidak terlalu banyak menghabiskan dana untuk budget ini. Kalau itu ini beda, kita ada dua aja kan ya, ada Betu Blotter, ada Tadashi. Kalau Tadashi gimana? Oh iya, kalau Tadashi Suzuki kan memang dia itu kan open call aktor ya. Jadi hampir semuanya yang datang ke sana yang dibutuhkan aktor doang. Jadi semua fasilitas elemen-elemen lighting, terus juga artistik, juga semua dekorasi itu semuanya dipegang Suzuki Kamutoga itu di daerah sana di Jepang. Walaupun memang di tiap aktor Nusantara itu basicnya memang ada yang sutradara juga, kayak contohnya kayak Anwari Madura, terus Sandro juga jadi Manado. Ya hampir sih semuanya punya background sutradara juga gitu. Tapi juga punya background aktor. Tapi yang diperlukan waktu itu berangkat ke sana kan ada 14 orang yang diberangkatkan itu. 14 orang aktor diberangkatkan ke Tanah Suci Jepang. Tanah Suci Jepang. Baik Allah. Baik Allah umat Tadashi. Itu. Terus kalau pertanyaan tadi gimana sih yang di kampus gitu ya, apa sih? Kampus. Ya benar tuh kata Bang Eko. Wah, udah bener dah Bang Eko dah. Jadi kampus itu jadi pintu. Benar Bang Eko. Udah pintu. Ya kayak terus dilihat emang personal awalnya memang kayak contohnya bukan contoh saya doang sih ya. Karena memang pertama waktu yang tadi saya ceritakan waktu tertarik dengan metode Suzuki, terus akhirnya punya inisiatif untuk mencari website Scott itu sendiri, tapi belum tahu informasi gitu. Akhirnya kebetulan di Facebook itu ada salah satu anggota Scott yang dari beda negara, yaitu dari Italia. Dia hampir setiap tahun datang ke sana karena dia yaitu Matthias Sebastian itu. Akhirnya saya nanya dengan dia. Itu sih. Itu aja Iski. Lagi ini pertanyaan dari Nina dari Teater Hijrah. Mau tanya, pada saat latihannya, apakah ada teknik-teknik lain yang menarik menurut pemateri? Oh iya. Halo.
Iya. Halo. Kok isi Ya. agak kalau dibuka jadi noise. Apa ya ini ya? Pertanyaannya aku ulang ya. Dari Kak Karenina nih dari Teater Hijah. Mau tanya saat latihan apakah ada eksplor teknik-teknik latihan dari negara lain yang menarik menurut pemateri dan belum ada di Indonesia saat prosesnya. Seperti itu. Mungkin bisa dari Bang Bangkit dan mungkin dari Kak Olive. Apakah ada teknik-teknik yang baru gitu, mungkin entah di luar teknik tadasi yang sudah disebutkan Bang Bangkit atau teknik-teknik yang unik gitu. Silahkan dijawab, Kak. Kalau latihan di Beautiful Water ya, yang banyak nyumbang metode latihan itu Jepang dan Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia dalam di sini berarti Bempeng sama Jo Kukatas itu. Jadi Bempeng ya seperti diajarkan ke kita itu. Kalau misalnya Jo Kukatas juga dia mengajarkan Jo Kukatas itu dia juga sangat peka dalam artian ini aktor sekarang butuhnya apa, dia punya metode-metode latihannya sendiri gitu. Dia sangat tipe tapi pertama Bempeng dulu ya. Kayak Bempeng tuh latihan banyak yang seperti kita pelajari di teater sahid, di lab gitu. Salah satunya adalah grouping. Grouping itu sangat efektif digunakan untuk individu-individu yang tidak saling mengenal awalnya. Jadi kita langsung pakai grouping hari pertama dan itu langsung kebaca, langsung kita merasa sangat dekat gitu, kayak udah berhari-hari kenal, padahal baru beberapa jam aja kita ketemu. Tapi dengan metode latihan grouping itu tepat banget untuk mengenali satu sama lain gitu. Selain kita perkenalan namamu siapa, apa namanya sebagai apa, tapi grouping itu sangat efektif banget untuk perkenalan. Untuk dari Indonesia ya, dari Malaysia selebihnya ya stretching, yoga gitu-gitu. Nah terus kalau dari Jepang itu menari dia K-pop karena memang salah satu aktornya itu adalah penari itu aja. Tapi kalau Malaysia ini dari sutradaranya ini Jo Kukatas, dia termasuk orang yang ya saya bilang tadi peka ini aktor butuhnya apa, pertunjukan ini momen-momen ini nih butuhnya aktor butuh apa sih, kayak misalnya salah satunya adalah ini aktor dia tanpa melihat dia harus sadar pada sekeliling gitu. Nah dia itu ngasih beberapa metode yang tentu saja udah aku tulis di ulasan ini ya Beautiful Water, aku tulis dan nggak tahu kayaknya masih diproses untuk ditampilin di web. Itu metode-metode latihan dari 3 sutradara itu aku tulis, bukan dari sutradara pure sih, cuman maksudnya latihan apa sebelum kita masuk ke materi diskusi, materi presentasi, itu kita latihan dulu. Nah latihan itu kita aku tulis di catatanku gitu. Tapi memang udah pasti banyak yang baru. Selain metode latihan juga cara kerja sutradara masing-masing juga sangat berbeda. Bempeng cara kerjanya bagaimana, Jo Kukatas cara kerjanya bagaimana, terus Tadasan juga cara kerjanya bagaimana, dia itu sangat unik gitu. Dari cara kerjanya aja kelihatan sampai jadi turunan metodenya. Begitu teman-teman. Ya nanti kalian bisa ngeliat di webnya Lab Teater Ciputat ya. Memang Olive ini paling detail buat menulis apa yang sudah terjadi. Sementara kita laki-lakinya lebih banyak ya linting, terus makan sake, Sebat-sebat, jalan-jalan, sama nyari makanan yang tidak mengandung babi mana ya. Itu karena gue excited aja Bang tidur di loteng, jadi gimana ya? Kalau itu bangkit. Kalau dari saya ini jadi metode baru ya, nggak tahu. Kalau saya sih pengalaman gitu selama latihan gitu ya, bergulir latihan di mana yang pernah saya ikuti gitu. Jadi ini metode baru aja, metode pelatihan Suzuki, karena selain juga memang ini belum dipublikasikan banget gitu di Indonesia ya, karena misinya kan memang seperti itu ketika Suzuki mau berkolaborasi dengan Indonesia, selain dia mau karya dia dipentaskan sama orang Indonesia, dan juga pengen metode ini juga
diperkenalkan di Indonesia pun juga mungkin dipakai lah gitu ya setiap komunitas kelompoknya. Makanya ada perwakilan dari beberapa wilayah di Indonesia dengan nggak hanya di Jawa, tapi ada juga dari Manado yang ikut ke sana, dari Madura, dari Jogja, dari Sumatera, gitu. Makanya memang metode ini agak jadi ada pakemnya sendiri gitu. Jadi ini nggak bisa dilihat di YouTube karena memang di YouTube pun belum tentu benar gitu ya. Jadi untuk mengikuti metode ini, ya mau nggak mau harus yang udah pernah ke sana secara dan punya sertifikasi gitu ya, bahasanya gitu ya. Walaupun memang tidak ada sertifikatnya beneran gitu. Yang sudah dipilih gitu dari manajernya si Gemasa itu. Karena memang kan banyak tuh video-video metode Suzuki itu di YouTube. Karena itu juga dibilang sama Tadashi Suzuki itu agak jadi menyimpang. Itu doif ya kalau hadis. Apa? Doif. Hadisnya doif. Hadisnya doif. Gak mutawatir. Mutawatir. Begitu. Jadi jadi apa ya? Baru aja bagi saya. Ada 15 nomor training dari metode Suzuki ini. Tiap nomornya itu ada nama-namanya. Tentu namanya itu diambil dari bahasa Jepang itu ya. Itu sih. Itu aja sih dari saya. Oke, berarti untuk metode latihannya beragam ya, terutama saat kemarin produksi Beautiful Water itu ada masukan-masukan tersendiri dari sutradara-sutradara dan aktor dari setiap negara. Dan sedangkan untuk untuk pelatihan Tadashi sendiri itu harus mengikuti pakem yang sebenarnya gitu, karena belum terlalu widely spread, jadinya kita harus benar-benar tahu sumber-sumbernya untuk tahu bagaimana kebenaran dari teknik itu sendiri. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Bopung dari Teater Kamus. Mau nanya, untuk dari koneksi sendiri, itu gimana Bang? Apakah ada yang menghubungkan Abang untuk pentas di luar negeri, atau abang-abang atau kakak-kakak yang mencari bagaimana biar bisa pentas di luar negeri? Karena tadi juga sudah disebutkan, mungkin bisa dijelaskan secara singkat lagi, mungkin dari Bang Eko. Ya, ada dua cara. Pertama, memang kita mencari. Seperti saya bilang, itu banyak banget. Sebenarnya acara-acara di luar itu yang itu bisa kita minta undangannya. Memang resikonya adalah mereka hanya menanggung biaya akomodasi di sana, sementara buat transport mau tidak mau dari kita. Tapi itu bisa disiasati dengan mencoba membuat sebuah proposal ke entah ke Mendikbud atau apa, karena mereka menyediakan dana untuk seniman yang ingin pentas di luar. Mereka bisa bantu itu. Dan yang kedua ya melalui undangan, misalnya mereka melihat karya, misalnya ada undangan kita ke Dewan Kesenian Jakarta atau ke lembaga yang sudah, entah itu ke bengkel, biasanya mereka akan menghubungi lembaga-lembaga sudah dikenal bisa di Indonesia. Mereka akan ke Dewan Kesenian, mungkin juga ke Teater Koma ataupun ke bengkel Teater Rendra, minta kira-kira kita mengadain sebuah festival, siapa yang kira-kira bisa mungkin diundang. Maka mereka akan ngasih ini, itu kan jaringan. Akhirnya mereka akan menghubungi kita, misalnya gitu. Atau dia melihat track sejarah dari web. Kalau di Indonesia siapa sih aktor atau sutradara yang cukup dikenal, akhirnya itu mereka undang. Saya pernah juga dapat tiba-tiba email gitu dari Jepang juga minta tolong mengajukan proposal. Dari mana mereka tahu? Mungkin dari Dewan Kesenian Jakarta gitu. Benar, kita nggak nyari. Bisa juga kalau dulu kita mencari, karena banyak kan peluang-peluang itu dari berbagai macam negara. Kayak gitu. Bisa memang mereka datang mengundang kita, bisa juga kita yang mencarinya.
Tapi lepas dari itu tetap akan ada audisi. Jadi nggak tentang undang lalu akan bahas dulu, enggak. Mereka mau tahu dulu apa sih pikiran kamu, apa sih ide kamu, tergantung dengan biasanya event yang akan mereka laksanakan. Misal tentang kebersamaan, kadang tiap-tiap itu punya tema. Hari ini mungkin tentang bencana, tahun depan mungkin tentang apa. Seperti itu. Kayak misalnya BAFTA itu, dari Jepang itu tahun kemarin tentang kekerasan. Kini mungkin tentang kolaborasi lintas media. Itu yang akan dipertanyakan. Bagaimana ide kamu tentang kekerasan, kemudian juga tentang lintas media. Seperti itu. Tetap akan ada kurasi. Oke, berarti ada dua cara ya. Pertama itu kita bisa cari sendiri, sama mungkin ada undangan yang datang ya. Tapi berarti untuk kita yang baru mau mulai gitu, berarti kita harus mungkin lebih aktif dalam mencari kali ya, Bang Eko ya, daripada kita menunggu undangan, karena satu kita belum dikenal dan hal-hal faktor-faktor lainnya gitu. Iya. Oke. Untuk sampai saat ini pertanyaan sudah semua. Mungkin dari para peserta yang sekarang masih join bisa juga bertanya mungkin lewat chatbox atau mau bertanya langsung bicara di sini, dipersilahkan. Apa ada Bang Jamaludin? Pertanyaan ketiga juga menarik tuh, apakah ada kendala? Pasti di setiap pertunjukan kita kan ada kendala-kendala ya, kendala-kendala kita juga apa ya, miskomunikasi juga terjadi, kemudian ada adaptasi dari kebiasaan tiap-tiap negara ya. Kalau misalnya di Indonesia kita latihan kan selalu malam. Ketika kita di sana kita latihan itu jam 2 siang sampai jam 8. Kemudian juga kendala cuaca, bagaimana kita menghadapi cuaca yang berbeda dengan yang di Jepang dan di Indonesia. Kebetulan kalau Bakit kan tantangan lebih besar lagi tuh, di musim salju. Kalau kita musim topan doang sih, cuman lumayan mengobrak-abrik apartemen gitu. Sempat traumatik juga itu satu malam itu di kota kita Fujimi itu ada badai dan luar biasa, itu udah kayak perang. Sekitar jam 6 sampai jam 9 itu suasana dulu udah kayak perang karena angin ribut. Wah, suara udah kayak perang deh, ada dentuman apa itu angin. Kita nggak boleh keluar, kita buka pintu udah kedorong lagi. Itu kendala cuaca ya. Tapi besok paginya itu kayak nggak ada apa-apa. Semua masyarakat itu udah melakukan aktivitas, yang ada yang bertani, mengurus kebunnya, ada yang kembali ke sekolah. Kita jadi mikir, ini ajaib banget ya. Semalam udah kayak perang, ketika pagi biasa, normal. Berarti mereka sudah terbiasa menghadapi bencana. Gitu. Makanya kebiasaan itu akhirnya ya enjoy aja. Ketika ada bencana, setelah itu biasa aja lagi. Kalau kita kan yang nggak terbiasa udah agak parno aja, gue hantar mau mati mau apa nih. Karena memang luar biasa, di dalam kamar itu kita sendirian, sementara di luar kayak perang, ada suara apa-apa, angin besar, jendela kayak digedor-gedor gitu oleh angin. Itu buat cuaca. Kalau kedua kebiasaan ya, itu tadi waktu latihan, kemudian kebiasaan untuk tidak telat, ini yang penting juga. Sama sekali nggak boleh telat. Kalau kita telat, kita harus minta maaf. Karena memang di sana menghargai banget waktu. Jadi misalnya kita latihan itu jam 2, ya jam 1 kita udah berangkat. Ke sana, belum dimulai kita ngobrol dulu. Akhirnya memang chemistry itu dibangun ya sebelum latihan juga gitu. Kita say hello, merokok bareng, kadang makan bareng. Lebih banyak sih ngerokok di luar, ngerokok bareng, gitu, ngobrol tentang keadaan di wilayah masing-masing. Itu baru masuk latihan.
Iya. Ini ada juga pertanyaan yang masuk lewat formulir saat pendaftaran ini dari Citra Rahmadini. Maaf, salah. Dari Ari Musridin. Bagaimana implementasi pengalaman pentas kolaborasi lintas negara dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam mewujudkan sebuah pertunjukan yang disepakati bersama? Keharmonian atau konflik apa? Sebentar. Keharmonian atau konflik apa yang didapati dalam keragaman tersebut? Klimaksnya, tuntunan apa yang harus dibekali oleh aktor atau aktris dalam pentas kolaborasi? Mungkin Kak Asir bisa dijawab untuk pertanyaan yang terakhir ini. Oke. Ya, yang pertama persiapannya adalah kita menyiapkan diri secara individu gitu dengan latihan-latihan yang cukup gitu. Kemudian kalau saya simpulkan dari tadi itu kita harus secara pribadi juga membangun jaringan sehingga kita bisa punya pengetahuan yang cukup, punya metode yang cukup. Artinya bergaul lah, bersilaturahmi itu sangat penting di dunia kesenian ya, di dunia seni pertunjukan. Kemudian apa tadi? Sorry, implementasi. So bisa Alfa bacain dulu. Implementasi pengalaman. Jadi kamu bikin skripsi ini. Yap. Sorry, apa-apa? Coba dibacain, Pak. Bagaimana implementasi pengalaman pentas kolaborasi dengan lintas negara, dengan latar belakang aktor mungkin ya, yang berbeda-beda dalam mewujudkan satu pertunjukan yang disepakati bersama gitu. Oh iya, panjang juga pertanyaan itu. Ini kayak yang nanya dosen pembimbing gue loh. Ya nggak apa-apa. Oke, iya karena kita gini, teater itu seperti yang saya bilang di awal memang dunia yang dunia yang unik tapi juga universal. Olive juga sempat singgung tadi bahwa kita sebenarnya punya problem dunia ini adalah problem yang sama gitu. Problem yang kita berada di bawah langit yang sama, menginjak di atas bumi yang sama. Problem kita seperti kebahagiaan, kesejahteraan, kecemasan, macam-macam lingkungan, segala hal itu sebenarnya sama. Dan itu teater sebagai satu platform itu dia seperti menyatukan kita, itu yang memudahkan orang-orang kesenian untuk bertemu gitu. Pertemuannya di titik itu. Jadi mereka bertemu, kemudian bahwa masing-masing punya latar belakang yang berbeda tentu saja. Kita aja misalnya dalam satu keluarga pasti berbeda-beda ya, anak sulung, anak bungsu. Tapi bahwa semuanya punya problem yang sama. Misal sekarang pandemi itu kan serentak ya sama gitu. Cuma penanganannya mungkin berbeda-beda di tiap negara. Misal kalau di Indonesia kita seperti acuh tak acuh, oh ada nggak ya gitu. Oh ada deh, oh biarin aja deh gitu, kayak gitu. Tapi misal kalau Jepang lebih pada presiden misalnya sudah diatasi, tapi sebenarnya tidak diatasi. Itu masing-masing negara memang atau masing-masing itu seperti punya caranya sendiri, punya fitrahnya sendiri bagaimana mengatasi atau melakukan problem solving terhadap masalahnya masing-masing. Gitu, kira-kira gitu. Jadi yang pertama saya sih ingin garis bawahi individunya harus kita orang teater itu meskipun dalam satu kelompok grouping, tapi juga kita harus membekali diri kita belajar gitu banyak hal karena itu yang paling penting gitu untuk bekal bagaimana kita berhadapan nanti dengan banyak orang dengan beragam orang gitu. Nah, kebetulan saya mau singgung tadi metode itu. Kita misalnya aktor ini katakanlah di lingkungan Ciputat sudah berlatih tapi
berapa metode itu kita pinjam dari misalnya dari Rendra, dari Dindon WS, dari tokoh-tokoh teater, dari teater koma, dari macam-macam lah, Teguh Karya dan macam-macam. Nah, sekarang kita ingin merumuskan lagi, setelah kembali kita ingin merefleksikan lagi apa sih yang sudah kita lakukan gitu. Kita lakukan dengan metode itu. Nah, sekarang makanya kita ada pertemuan tiap Selasa itu, tiap Selasa. Nanti nggak tahu apakah open terbuka buat teman-teman atau enggak, nanti bisa ditanya sama Bangkit sebagai manajernya. Kak Bangkit itu manajernya. program. Kita lakukan latih. Kaprok, Iya, kaprok. kita kaprodi. Kita Kepala itu ada program. latihan Dikaprok ada saya. latihan berbagai macam metode teater lah gitu yang coba kita rumuskan lagi gitu. Sehingga ternyata ini bisa loh kita pakai buat nanti berjejaring dengan orang-orang luar atau yang lain gitu. Jadi kita intinya nggak berhenti belajar, kita coba latihan, kita coba merumuskan lagi metode-metode latihan kita. Itu kira-kira gitu, harus pembekalannya seperti itu. Iya. Gitu aja mungkin. Cuma ada informasi juga kan sekarang lab lagi proses nih untuk proses di Jepang sama di Australia. Nah itu juga kenapa bisa dapat proyek itu karena melalui proses dua hal tadi. Pertama ya marketing itu. Kenapa kita bisa dapat proyek dari Jepang lagi? Itu karena Bembel selalu marketing lab gitu. Setiap dia ketemu sama sutradara siapapun, dia akan menyampaikan ide-ide dia gitu. Kalau ada yang matching, maka dia akan mengajak kerjasama. Satu itu. Yang kedua, lab sendiri dilihat orang, dia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, kasusnya bisa kayak Australia, ada kelompok di Australia, dia ingin kolaborasi dengan kelompok di Indonesia. Akhirnya yang dipilih adalah lab. Kenapa? Karena dia punya ciri khas yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Misal di Australia kebetulan dia memang selalu pakai pendekatan partisipasi. Nah, kelompok mana yang juga punya pendekatan itu? Ya salah satu adalah lab. Kadang-kadang kita sering banget melakukan pendekatan partisipasi seperti pendampingan di Pulau Seribu, pendampingan di LSM yang akan menjadi sebuah pertunjukan. Itu juga dilihat oleh orang lain. Maka ketika ada kebutuhan butuh kelompok yang memang menggunakan metode ini, ya mereka akan mencari. Jadi dua hal itu, marketing itu penting. Artinya kalau orang ya lu mencet bel deh, biar orang juga tahu ada anak teater kamu, ada dari teater Renaissance, ada dari teater Greenwich ini, ada dari. Nah, mereka tahu ada kelompok itu, kemudian juga mereka tahu ciri khas kelompok kamu seperti ini, ciri khas dari Greenwich seperti ini, ciri khas dari masing-masing punya ciri khas gitu. Walaupun itu bukan berarti membatasi, tapi juga kalian pernah punya pendekatan yang berbeda dengan yang lainnya, tidak sama. Karena sekarang memang lebih ngetrennya pentas ya kolaborasi lintas media. Bagaimana teman-teman membuka diri, entah itu person membuka diri, juga kelompok membuka diri pada media-media seni lainnya. Gitu. Juga bukan hanya media seni, juga pada lembaga-lembaga lainnya. Kayak tadi ke masyarakat langsung, kemudian juga ke LSM, lalu karena masuk ke media-media baru. Ya, itu yang akhirnya akan menjadi pertimbangan orang ketika mereka mungkin butuh untuk bekerjasama dengan siapa. Gitu. Nah, saya ingin nambahin instrumen yang paling penting juga adalah bahwa sekarang dibutuhkan anak-anak muda gitu ya, yang melek, misalnya sekarang zamannya daring, internet segala macam, kemudian kemampuan komunikasi atau bahasanya juga makin meningkat. Nah, itu dibutuhkan misalnya sekarang untuk satu organisasi misalnya lab butuh web yang mapan dan layak untuk dilihat. Itu kan harus ada yang maintenance gitu loh. Jadi kita memang pribadi kita harus mendevelop diri kita pribadi, mengembangkan diri kita, kemampuan kita, tapi juga kelompok harus juga diisi orang-orang yang beragam tadi gitu. Jadi
banyak sekali sebenarnya kesempatan untuk kita berkreasi gitu. Jadi bukan hanya aktor di atas panggung, bukan hanya sutradara, tapi juga banyaklah gitu. Seperti yang disinggung Bang Eko tadi, lintas media, kamu punya keahlian untuk mendesain, apa itu akan jadi kekuatan dalam satu grup. Jadi kira-kira gitu. Monggo, misalnya kalau teman-teman teater kamus, teater apa tadi, Renaissance, segala macam, Yupa, kalau kita mau sharing, nah karena menurut saya sekarang adalah kekuatan zaman sekarang adalah jejaring itu. Jejaring. Ya, itu yang paling penting gitu. Kita nggak bisa seperti katak dalam tempurung. Ya, apapun aja. Istilah saya itu ready for use. Jadi lu bisa ready for use. Kalau nggak ada dong. Seperti dialognya Borok gitu loh. Dalam Umang-Umang itu ada naskah Arifin Senior. Kita harus jadi pribadi yang siap apa saja. Yes sir. Gitu. Siap gitu. Oh itu. Production itu. Makna yes sir. Iya. Kira-kira gitu. Makna filosofi dari yes sir. Jejaring itu. Ya, terima kasih untuk Bang Eko, Bang Sir, Bang Bangkit, juga Kak Oliva. Jadi untuk sesi diskusi kita mengenai teater lintas negara cukup sampai sini. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu bahwa untuk kita yang ingin mencoba juga untuk berteater di luar negeri, di luar Indonesia itu bisa dilakukan dengan 2 atau 3 cara. Yang pertama adalah kita harus mengusahakan sendiri, kita mencari peluang-peluang yang ada. Yang kedua, mungkin bisa saja undangan itu akan datang sendiri, dan juga sangat memungkinkan juga kita untuk mencari koneksi, mendekatkan diri kita, dan menjual nama teater kita, atau menjual nama teater kita, menjual ke self branding. Self branding, oh terima kasih. Self branding kita kepada orang-orang, terutama untuk para anak-anak muda yang sudah memiliki lebih banyak keterampilan, itu bisa diimplementasikan dalam self branding dan memperlancar jalur kita ke teater luar negeri. Untuk masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan pasti selalu ada saat melakukan kolaborasi pentas dengan negara-negara lain, dan hal itu merupakan hal yang wajar karena dimanapun akan tetap kita jumpai. Dan selain itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kita yang masih muda atau yang mungkin belum pernah punya pengalaman lebih jauh untuk tingkat internasional dalam berteater, untuk memulainya dari sekarang. Itu saja dari saya, menggantikan Iski sebagai moderator. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita, Koi. Silahkan Koi, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alfa atas ketersediaan waktunya, dan Iski juga yang tadi sempat terkendala karena koneksi ya. Halo, cek. Kedengeran? Oke. Terima kasih teman-teman, kakak-kakak yang sudah menghadiri acara Ngobats ini sampai akhir. Nggak kerasa kita udah ketemu selama 2 jam. Ya, udah jam 4. Nah, sebelum mengakhiri, kita ada sesi foto bareng nih. Jadi untuk kakak-kakak, abang-abang, dan kakak, om, tante, semua teman-teman dari teater-teater lain boleh diaktifkan. Untuk videonya bisa diaktifkan biar kita bisa mengenal dan melihat satu sama lain. Oke. Iya, mungkin bisa. Oke. Kalau udah, nanti ada aba-aba untuk kita mengambil gambar ya, untuk dokumentasi.
Oke. Oke, boleh gaya bebas? Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa sekali lagi. Ganti gaya. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kakak dan teman-teman semua atas hadir di acara Ngobats ini. Terutama untuk pemateri kita yang luar biasa, pengalaman pentasnya udah ke luar negeri. Semoga kita yang masih baru atau yang sedang menjalankan proses di dalam teater manapun bisa ikut ke luar negeri juga. Amin. Amin, amin. Oke. Saya Koi selaku MC pamit undur diri. Dan sampai jumpa di acara Ngobats, ngobrol bareng Teater Shahid di acara selanjutnya. Dadah. Ya, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you. Nggak ada snack-snack acan di sini ya? Oh iya, nggak ada lunch-nya ya? Nanti dikirim. Lunch-nya dari Om. Tadi udah gue bilang sih, itu Sir butuh kopi. Kirim kayak kopi jiwa, kopi apa. Bisa dikirim tuh. Belum. Kan ada GoPro. Gila, Tejo. Gila. Ini sesi bebas kan? Iya, iya Om, sesi bebas. Oh iya, jangan lupa untuk ikut acara Ngobats bulan depan ya teman-teman. Mainnya apa emang bulan depan? Dengan Rahasia. sutradaranya. Pasti. Apa tuh bulan depan tuh? Itu ada ke angin tuh, baru datang ke angin. Halo. Dari tadi gitu tahu, dengerin kalian ngobrol. Foto lu nggak ada, video lu. Kira angin mana angin? Halo, angin. Renasan dari mana? Mati. Ngopi bang, ngopi. Sempak band nyanyi lagi. Ayo sempak. Iya boleh Kak. Nyanyi. Sempak band nyanyi lagi dong, menghibur. Boleh Ubed. Bet beneran ntar kita collab nih, gue serius nih. Gue udah ada produser. Collab dah. Collab kita. Ubed sibuk ini Om di studio. Sama Izum aja band lama itu, Laila Majnun itu lagi. Satu-satunya the one and only itu ya. Iya, fansnya gue doang lagi kan. Enggak, gue kan pengen terlihat muda collab dengan yang Ubay gitu loh, Acong gitu loh. Justru kalian harus muncul lagi supaya jadi muda lagi. Iya. Kalau collab itu ketahuan tuanya. Oh iya, benar. Laila Majnun ya lah dinyanyikan lagi. Yo, Ubed Om Sir. Mas Bis ya. Terkulai di puncak rindu. Acong.